HK. Di sini 100.000 per HK. Kemudian di sini ada pertanyaan, sebetulnya itu murah atau mahalnya itu relatif. Karena di sini di awalnya itu terlihat mahal 300.000. Toh ternyata prestasi kerjanya itu kalau dikonversikan ke rupiah hanya Halo, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, MCH Anam Semproter. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah selalu menyertai kita semua. Untuk pertemuan kita kali ini sesi yang kedua. Kita akan membahas mengenai apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi ataupun produksi harian kerja bagi tim aplikator pengendali gulma via herbisida di perkebunan kelapa sawit. Oke, langsung saja kita bahas. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe, hidupkan tombol lonceng, tekan ikon like, komen, dan share. Mari sama-sama kita dukung channel ini. Semoga channel ini bisa membawa manfaat kepada kita semua yang memiliki profesi dan atau yang menggunakan jasa pengendalian gulma via herbisida di perkebunan kelapa sawit. Oke, langsung kita mulai. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daripada tingkat prestasi ataupun produksi, di antaranya itu ada 5. Yaitu yang pertama, kita harus paham dulu jenis gulma yang mendominasi. Kemudian yang kedua, yaitu populasi dan vegetasinya. Apakah itu populasi dan vegetasinya? Yaitu tingkat ketebalan ataupun kerapatan dan juga ketinggiannya. Lalu yang ketiga, yaitu usia tanam daripada tanaman utama itu sendiri. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, topografi lapangannya, ataupun kontur ataupun lokasi itu bagaimanakah, apakah flat, datar, ataukah bergelombang dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, yaitu keberadaan air. Nah, ini poin-poin yang mempengaruhi daripada tingkat efisiensi waktu yang kita gunakan, yang kemudian mempengaruhi prestasi daripada hasil kerja nantinya. Oke, kita mulai bahas dari yang pertama, yaitu jenis gulma yang mendominasi. Karena sebagian dari tim aplikator itu tidak ataupun belum memahami bahwa setiap gulma itu memiliki tingkat respon dan juga resistensi yang berbeda. Artinya apa? Setiap jenis gulma itu memiliki daya serap terhadap larutan herbisida yang kita aplikasikan itu berbeda. Dan itu biasanya terkait erat dengan resistensinya ataupun tingkat kekebalannya. Yang kemudian ini juga akan mempengaruhi bagaimana kita perlu memperlakukan yang tepat terhadap setiap gulma yang ada di lapangan. Ini satu. Kemudian yang kedua, populasi dan vegetasinya. Kalau ini sudah kebanyakan kita sudah mafhum bahwa tingkat ketebalan dan juga kerapatan itu akan mempengaruhi daripada prestasi kerja. Ini kita lewatkan aja karena sudah mafhum. Kemudian yang ketiga, usia tanam. Bagaimana usia tanam ini akan memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Tentu pada usia tanam yang TBM ataupun tanaman belum menghasilkan, itu akan memerlukan
lebih banyak waktu dibandingkan dengan tanaman yang sudah TM7 ke atas. Permasalahannya apa? Biasanya kalau TBM itu selain daripada populasi gulmanya itu lebih karena intensitas cahaya mataharinya masih tercukupi, itu juga kita perlu waktu yang lebih untuk menaikkan daun supaya tidak terkena larutan herbisida yang kita aplikasikan ataupun meminimalisirkannya. Dan ini tentu memerlukan waktu dan keahlian. Ini apabila TBM. Apabila ke TM7 ke atas, selain jenis gulmanya sudah relatif mudah dikendalikan, juga kita tidak perlu banyak meluangkan tenaga untuk mengantisipasi daripada daun tersebut terkena larutan pestisida tersebut ataupun herbisida tersebut. Kemudian yang keempat yaitu topografi ataupun faktor lapangan. Bagaimanakah kondisinya? Karena di sini sering diperdebatkan, tempat di sana itu upah kerja ataupun prestasi kerja itu bisa mencapai ke sekian. Sementara di tempat kami hanya sekian dan lain sebagainya. Itu biasanya itu terkait dengan topografi. Dan yang kelima ini yaitu tentang keberadaan air. Ini apabila untuk person yang ingin membidangi, dalam artian itu ingin merintis usaha menjadi pemborong semprot dalam tanda kutip, ini minimal, ini diantaranya ya, sebetulnya masih ada poin tambahan lagi kalau untuk person yang ingin membidangi pengendalian gulma via herbisida secara profesional. Ini hanya 5 ini hanya diantaranya. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan bahas pada sesi selanjutnya juga. Di sini bagaimana topografi dan keberadaan air ini sangat-sangat mempengaruhi prestasi kerja. Yang pertama, apabila topografinya itu dengan tingkat derajat kemiringan yang ekstrim umpamanya, otomatis kita memerlukan power ataupun tenaga lebih untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya kalau kita cerita di plasma, itu kan bentuknya 4/4 nih. Kalau daerah yang flat, itu kan biasanya setiap ujung-ujung ini ataupun keempat seginya ini dikelilingi oleh paret dan ada airnya umpamanya. Ini tentu akan membedakan dengan daerah-daerah tertentu dengan tingkat topografi ataupun posisinya itu yang berbukit-bukit dengan titik air itu yang berbeda. Karena apa? Kita harus memperhitungkan waktu antara yang kita gunakan untuk mengaplikasikan dengan waktu yang kita gunakan untuk mencari keberadaan air ini. Apabila jauh, tentu bisa dibilang 50-50. Artinya apa? 50% waktu itu terbuang hanya untuk mencari keberadaan air. Oleh sebab itu ada beberapa komentar di Facebook saya, seolah-olah orang itu tidak percaya dengan prestasi kinerja daripada tim kami yang dengan mengerjakan di TM7 ke atas dengan catatan di daerah flat itu prestasi kerjanya itu bisa antara 2,5 sampai ke 3 hektar per HK. Memang kalau kita hitung justru lebih murah bayaran per HK-nya, tapi untuk prestasi kerjanya ataupun perkaliannya akan lebih tinggi. Jadi ini yang harus diperhatikan. Makanya kita ataupun saya ketika ditanyakan oleh seseorang di Facebook saya, "Mas, sebetulnya kalau saya menggaji tukang semprot itu dengan angka sekian itu sudah cocok atau belum, termasuk murah atau mahal?" Itu saya sangat sulit untuk menjawabnya. Permasalahannya apa? Permasalahannya kelima poin ini saya tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang jauh atau dekatnya daripada sumber air itu kan relatif. Artinya relatif bagaimana? Jauh atau dekatnya mungkin
untuk di daerah tertentu yang memang memiliki tingkat kesukaran air yang susah, itu mungkin angka 200 meter itu bisa tergolong dekat, kan gitu. Ini umpamanya di daerah-daerah mineral ataupun yang memiliki topografi yang bagaimana gitu, dengan jarak 200 meter itu termasuk yang dekat. Sementara kalau kami untuk di daerah yang flat ataupun daerah gambut, kalau 200 meter ini sudah termasuk yang ekstrim jauhnya. Karena apa? Karena dalam blok plasma itu rata-rata kan 400 meter lebarnya dengan panjang 1000 meter ataupun 1 kilo. Jadi 1 hektar itu terisi 40 hektar. 40 hektar. 40 hektar ini dikelilingi oleh paret utama. Satu. Yang kedua, biasanya ini masih ada paret cacingnya. Ini tentu akan mempermudah pencarian air. Satu. Yang kedua, di sini ini kan flat. Jadi kita tidak memerlukan tenaga yang lebih jika harus dibandingkan pada topografi yang berbukit-bukit. Itu satu di antaranya. Terus yang kedua, ini mengenai populasi dan vegetasinya. Kita juga nggak tahu apakah yang tanya itu memiliki tingkat ketebalan dan juga kerapatan gulma itu yang sebetulnya dalam tanda kutip itu layak semprot, ataukah seharusnya memang dibabat dulu. Nah, ini juga relatif. Relatifnya apa? Karena sebagian dari pemilik kebun itu menunggu pengendalian gulma via herbisida ketika gulma sudah betul-betul sampai ke titik puncak. Padahal rotasinya itu yang normalnya kan 4 bulan ataupun 120 hari kalender. Dan ini perhitungannya, apakah kelebihannya apabila kita menggunakan rotasi 120 hari kalender, itu akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang kita bilangkan tadi usia tanam, makanya saya tidak bisa menjawab langsung. Karena usia tanam ini tadi, untuk di daerah-daerah tertentu, pertumbuhannya relatif tidak sama sih. Artinya itu untuk di daerah gambut itu seperti apa pertumbuhannya, kemudian di daerah mineral bagaimana, kemudian perawatannya, pemupukannya dan lain sebagainya. Ini nanti kan akan mempengaruhi daripada pertumbuhan usia tanam, yang kemudian juga akan berpengaruh kepada tingkat kesulitannya. Kalau topografi udah jelas nih. Kemudian keberadaan air seperti yang saya bahas di awal ini tadi. Nah, jadi ini yang menyebabkan kenapa saya itu tidak bisa langsung menjawab sebetulnya sudah pas atau belum, murah atau mahal, itu karena kaitannya dengan di sini. Kenapa seperti itu? Umpamanya di daerah tertentu itu, karena saya sudah pernah juga dengan kita diskusi lah, bukan adu argumentasi, kita bahas aja dengan diskusi. Orang itu per hektarnya 300.000. Ini daerah Jambi yang pernah kita diskusi. 300.000. Sementara dengan jenis gulma yang sama, dengan tingkat kekesatan yang sama, tingkat populasi dan vegetasinya yang sama, itu daerah kami hanya 100.000. Ini sama-sama per hektar semprot total. Ini sama-sama memiliki tanggung jawab untuk hasil semprotan itu memang layak bayar ataupun mati. Yang satu 300 di daerah Jambi. Kami di Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Kandis, ini 100.000. Nah, di awalnya mereka berkata, wah kok murah mas, kan seperti itu. Tapi mereka tidak mengetahui bagaimana kondisinya, kondisi perbedaan antara kondisi lapangan di Jambi dengan di tempat kami. Kemudian saya menanyakan, ini versi Jambi, ini versi kami di Kandis. Mas, tempat mas dengan 300.000 per hektar tersebut, untuk menyelesaikan itu butuh berapa hari kerja? Kami mas selesai dalam 2 hari dengan 3 orang ataupun 3 HK, itu bisa mencapai ke 2 hektar ataupun 1 kapling 2 hektar. Berarti 600.000
karena terselesaikan 2 hektar. Kemudian saya jawab, ini berdasarkan pengalaman kami dengan jenis gulma seperti itu, karena jenis gulmanya sudah asistasia sama borerea ataupun pakisan kentangan dan juga bayaman termasuk softgrass. Kalau kami Mas, ini versi Kandis ataupun versi saya. Kalau kami dengan kondisi seperti itu dengan tenaga profesional dan juga jam kerja 5 jam kerja per HK itu antara 2 sampai 3 hektar per HK. Artinya apa? 5 jam kerja itu sudah bisa mencapai antara 2,3 sampai 2 sampai 3 hektar. Kita pukul rata aja lah, cuma 2,5 hektar. Sebenarnya saya tanya, untuk yang di Jambi ini masuk kerja mulai jam berapa, pulang jam berapa? Info dari mereka biasa masuk itu lebih kurang jam 7, antara jam 7 sampai jam 8, pulang itu sekitar jam 5. Silahkan dihitung sendiri berapa jam kerjanya. Sementara tim kami itu apabila di daerah tersebut dengan kondisi tersebut maksudnya, karena daerah kami kan termasuk flat nih, itu antara 2 sampai 3 hektar per HK dengan 5 jam kerja. Sekarang kita hitung 600.000 dibagi 2 hari, 1 hari yaitu 300.000. Ini versi Jambi. 300.000 karena yang mengerjakan 3 orang, berarti per HK-nya 100.000. Oke, sudah fix. Kemudian tempat kami 1 hektarnya cuma 100.000. Tapi prestasi kerjanya dalam 1 HK itu antara 2 sampai 3 hektar, kita tulis saja 2,5 hektar. Berarti 250.000 per HK. Di sini 100.000 per HK. Kemudian di sini ada pertanyaan, sebetulnya itu murah atau mahalnya itu relatif. Karena di sini di awalnya itu terlihat mahal 300.000, toh ternyata prestasi kerjanya itu kalau dikonversikan ke rupiah hanya 100.000 per HK. Sementara untuk versi kami yang di Kandis ini terlihat murah cuma 100.000 per hektarnya, ini per hektar ya. Tapi prestasi kerjanya ataupun penghasilannya kalau kita konversikan ke rupiah itu antara 200 sampai 300.000. Kita ambil tengahnya yaitu 250.000 per HK. Jadi untuk murah atau mahalnya kan jadi relatif nih. Karena kita harus tahu kondisi di lapangan. Dan ini yang saya ceritakan berdasarkan pengalaman kami di lapangan dengan tenaga kerja yang memiliki tingkat disiplin yang tinggi dan juga memiliki pengetahuan yang cukup serta skill yang mumpuni tentunya. Oke, jadi kita untuk sesi ini kita cukupkan sekian. Kita sambung pada sesi selanjutnya mengenai apa sajakah yang perlu difahami oleh person yang ingin menjadi pemborong semprot ataupun yang ingin membidangi pengendalian gulma via herbisida. Dan juga apa perbedaannya antara volume semprot tinggi, kemudian konsentrasi tinggi, serta dosis tinggi. Ini apakah perbedaannya antara volume, konsentrasi, serta dosis? Ini akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Oke, salam semproter.